Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hinda Putri dari kelas 2 FKB. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pertemuan 13 yang Bapak berikan. Pertama-tama, Bapak di sini meminta buatlah fitur untuk menampilkan informasi cuaca saat ini melalui public IP. Pertama kita lihat di bagian app IP client. Di sini URL di sini itu URL yang menghubungkan kepada websitenya langsung. Nah, fungsi dari di sini kita lihat fungsi dari HTTP client ini itu fungsinya untuk mengatur pencatatan permintaan, respon dan timeout jaringan. Lalu untuk retrofitnya itu membuat konfigurasi sebagai konfigurasi retrofit untuk setiap API-nya. Yang ini servicesnya untuk menyediakan objek yang bisa memanggil fungsi-fungsi dari API. Nah, untuk web API sendiri itu, nih, kita login terlebih dahulu. Dulu, setelah sukses kita masuk ke sini. Nih, nah, ini kode dari IPA-nya yang akan dimasukkan. Kita mendapatkan kode untuk IPA-nya. Oke. Nah, selanjutnya itu ada weather API service, itu berisi tentang weather datanya. Di sini ada nama kota, terus ada IPK-nya, terus ada satuan suhunya, Celsius. Habis itu ini ada endpoint-nya juga, koordinat. Ini koordinat langsung dari lokasi kita. Kalau ada biar lebih biar lebih valid. Oke, setelah itu bagian artikel ini bagian artikel di bagian cloud ini presentasi awan untuk melihat apa ini fungsi untuk menampilkan awan koordinat untuk menampilkan koordinatnya. Lalu di main juga di sini temperaturnya, terus temperatur paling rendah, temperatur paling tinggi, kelembaban, tekanan udaranya juga. Lalu ada ini bagian kode negaranya, ID dari negaranya, terus musimnya, ini waktu terbit mataharinya sama waktu tenggelamnya. Lalu ada weather. Nah, di sini sama terdapat cuma ID, deskripsi dan ikonnya. Lalu ada respon. Nah, ini responnya nanti yang keluar itu seperti koordinatnya, cuaca, musimnya, cuaca. Lalu angin, awannya, lalu time-nya, sama ada angin di sini sama kecepatan anginnya berapa, angin mengarah ke arah mana, arah anginnya. Lalu di sini kita masuk ke weather model. Nah, di sini ini fungsi IPAK-nya tadi tuh. Nih, biar bisa terhubung kepada website tadi. Nah, itu menggunakan ini. Nah, nanti setelah kalau misalnya kita cobain tanpa IPAK-nya kita masukin, nanti error kan? Maka dia akan ngasih URL seperti ini, IPAK-nya belum jatuh, mohon ganti weather model. Oke, setelah itu ini responnya, respon kalau ada error atau suksesnya. Lalu ini ini juga meletakkan IPAK nya itu berada di sini juga. Lalu
kita masuk ke bagian layoutnya. Layout itu di bagian layoutnya itu berada di fragment home. Nah, di sini saya menambahkan cuacanya di sini, di current weather information. Enter di sini deh. Ini text view, terus button search-nya, lalu di fragment home-nya, di fragment home, nah ini pada fragment home itu ini masukkan namanya tadi. Ini adalah live data cuacanya, temperatur, deskripsi nama kota, negaranya apa, terus ini ID dari cuacanya, temperatur, dan kondisinya. Jika 0 maka pesan akan error. Pesan errornya ini gagal mengambil data cuaca. Nah, di sini ID yang dimasukkan itu sesuai dengan yang ada di app. Oke, lalu setelah itu kita masuk ke selanjutnya. Jangan lupa untuk ke bagian Gradle. Di bagian Gradle. Nah, ini Gradle untuk ini untuk menampilkan negaranya, life cycle komponen untuk melihat request atau respon loketnya juga, itu untuk retrofit HTTP client, Google location. Oke, setelah itu kita akan lanjutkan ke buatlah menu baru. Silakan tentukan akan diletakkan di mana dan di konteks isi disesuaikan dengan spesifikasi. Untuk mengaplikasi kumpulan data beserta gambar seperti grid dari public API seperti album, dan jika kita klik maka menampilkan informasi detail. Oke, untuk itu saya di sini membuat seperti ada berita di dalamnya. Jadi namanya news. Pada news IP client ini, news IP service ini, di sini ada nama kota, nama negaranya, kategorinya, terus IPK juga. Lalu di sini ada kata kunci pencarian. Ini endpoint ini untuk kita bisa search nih. Ini bagian untuk fungsi search-nya. Lalu ada artikel. Ini ada source-nya apa, ordernya, title-nya, deskripsinya, URL-nya dari berita asli, gambar juga dari thumbnail dari berita aslinya langsung. Lalu ini ada statusnya, total result-nya sama artikelnya. Lalu di sini ada source. Source ini ada ID sama nama dari webnya. Nah, ini ada ini berisi tentang cara button pada fungsi berita ini bekerja. Ini lalu ada list juga. Dan di sini ada pencarian awal, news view modelnya, lalu ada listener untuk tombol search-nya di keyboard. Jadi bisa diklik search dari keyboard. Lalu di sini ini bagian function untuk ngasih URL-nya kalau tidak ada berita yang ditemukan dari kata kuncinya. Oke, lalu masuk ke list adapter. Di adapter ini ada membuat gambar menggunakan glider. Terus ada placeholder ini untuk loadingnya, gambar juga jika kalau ada errornya. Nah, terus ini ada URL jika URL-nya itu low. Oke. Lalu setelah itu kita masuk ke layout. Nih,
Nih news detail nih untuk nanti ketika ketika grade-nya nih mana nih, ketika grade-nya ditekan maka dia akan masuk ke sini. Ini kita buat sebagai base-nya. Nanti jika webnya sudah terhubung, dia berisi sesuai dengan isi webnya. Oke, setelah itu kita lihat lagi juga di modulnya. Ini ada untuk slide-nya. Ini yang mengambil gambar dari web. Oke, oke, kita bisa runkan lihat secara langsung. Hmm, kita tunggu dulu adiknya. Oke, nah, ini screen-nya. Oke, kita masuk coba. Kita lagi. Kita masuk. Kita login dulu. Nah, setelah login, di sini kita coba kan enter city name. Kita masukkan nama kota kita. Kita search. Nah, kita lihat membuat cuaca untuk kota Pekanbaru. Nah, di sini akan keluar itu cuaca di Pekanbaru, temperaturnya 28,2 Celcius, kondisi view close, sedikit rawan. Oke, setelah itu ini sudah tampil ya seperti yang diminta tadi. Nah, ini juga berita, ini versi berita semua ya. Nah, ini Gradle-nya, terus ini bisa di search juga, misalnya kita bisa di berita apa ya, korupsi. Ada, oh sepertinya kita letak apa yang bisa jadi bencana menggunakan bahasa Inggris. Oh iya. Ini kita bisa langsung baca artikel lengkapnya. Nah, ini mengarahkan langsung ke websitenya. Oke. Sekian aja. Jika ada salah dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.